Shalom saudara dalam Tuhan, puji nama Tuhan, jumpa lagi dengan saya di kesempatan ini. Saudara dalam Tuhan, beberapa hari terakhir ini kita boleh mendengarkan kabar di media bahwa salah satu film yang bernuansa Kristen dilarang tayang di Indonesia ini dengan alasan yang cukup aneh. Nah, saudaraku dalam Tuhan, sebelum kita lanjut, mari kita terlebih dahulu menonton cuplikan video yang berikut ini. Pimpinan Komisi 8 DPR meminta penayangan film His Only Son dihentikan karena dinilai tidak sesuai dengan cerita Nabi Ibrahim versi Islam. Anggota DPR RI fraksi PKB Lukman Hakim menilai pihak bioskop atau platform yang menayangkan film tersebut perlu memberikan pengumuman khusus yang diperuntukkan bagi umat Islam. Kalau film ini, His Only Son, tetap ditayangkan untuk masyarakat Indonesia, saya minta pihak bioskop atau platform yang menayangkan, memberi pengumuman terbuka atau disclaimer bahwa film ini tidak sesuai dengan sejarah dan ajaran Islam mengenai keluarga Nabi Ibrahim, kata Lukman. Anggota Komisi 8 DPR yang membidangi agama dan sosial ini menilai disclaimer itu penting. Dengan begitu, kata dia, publik dapat memiliki kesadaran sejak awal bahwa muatan film tersebut bukan berasal dari sejarah dan ajaran Islam. Pernyataan terbuka ini penting diberikan agar siapapun yang akan menonton film ini, memiliki kesadaran awal bahwa cerita film ini tidaklah sama dengan sejarah dan ajaran Islam mengenai keluarga Nabi Ibrahim. Sehingga tidak menimbulkan salah pemahaman bagi penonton, terutama yang beragama Islam, ujarnya. Keterbukaan seperti ini penting, bagi upaya kita sebagai bangsa yang dipenuhi perbedaan, untuk menjaga sikap saling menghormati satu sama lain dan hidup bersaudara dengan damai di dalam rumah besar NKRI berdasarkan Pancasila, imbuhnya. Sebelumnya, pimpinan Komisi 8 DPR meminta penayangan film His Only Son dihentikan. Menurut pimpinan Komisi 8 DPR, cerita di film itu tidak sesuai dengan cerita Nabi Ibrahim versi Islam. Beredarnya film His Only Son di Indonesia sebaiknya dihentikan atau banet. Narasi film ini penuh dengan kontroversi. Muatan film ini tidak seperti pemahaman selama ini tentang sejarah Nabi Ibrahim AS yang diyakini umat Islam di Indonesia pada umumnya, kata Wakil Ketua Komisi 8 DPR, Tubagus S. Hasan Syazili. Film His Only Son, produksi Amerika Serikat, dirilis pada tanggal 30 Agustus di bioskop Indonesia. Film itu terinspirasi kisah Abraham dalam Alkitab Kristiani. Abraham diuji keimanannya oleh Tuhan lewat perintah yang disampaikan Tuhan via mimpi, agar Abraham mempersembahkan putra tunggalnya, Ishak putra Abraham dan Sarah, di Gunung Moria. Menurut Aceh Hasan Syazili, film itu bisa menyesatkan orang Islam. Soalnya, Islam meyakini Nabi Ibrahim punya dua anak yakni, Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Ismail putra Ibrahim dan Siti Hajar tidak diakui dalam film ini. Aceh meminta film His Only Son dilarang tayang di bioskop-bioskop negara ini, juga dilarang ditayangkan di platform apapun. Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo RI juga harus turun tangan. Pemuda Katolik menilai larangan pemutaran film His Only Son merupakan cerminan sikap arogansi politisi. Pengurus Pusat PP Pemuda Katolik menilai, permintaan pimpinan Komisi 8 DPR RI agar menghentikan pemutaran film His Only Son di Indonesia mencerminkan sikap arogan dan tidak bijaksana. Wakil Ketua Departemen Media dan Digitalisasi Program PP Pemuda Katolik, Francisca Silolongan mengatakan, alasan permintaan menghentikan pemutaran film karena tidak sesuai dengan cerita Nabi Ibrahim versi Islam menunjukkan hasrat untuk mendominasi ruang publik dengan berlandaskan pada mayoritarisme. Film His Only Son terinspirasi dari kisah Abraham dalam Alkitab Kristiani, dan harus diingat bahwa umat Kristiani adalah bagian dari bangsa ini yang berhak menikmati tontonan yang selaras dengan keimanannya di ruang-ruang publik, jelas Francisca. Menurut Francisca, film tersebut beredar secara komersil sebagai tontonan berbayar, sehingga bebas bagi masyarakat untuk memilih menonton atau tidak menonton. Meminta film itu dilarang, menunjukkan arogansi politisi yang merepresentasikan hasrat kelompok dominan agar diistimewakan, dan mendominasi ruang publik. Inilah tirani mayoritarisme, tambah tokoh muda asal Toraja itu. Francisca menegaskan, pelarangan film His Only Son hanya akan menghambat terwujudnya relasi sosial keagamaan yang setara dan adil.
Baik, saudara Tuhan, itu cuplikan videonya. Kita boleh simak di video tadi bahwa yang merupakan alasan kenapa salah satu film yang bernuansa Kristen dilarang tayang di Indonesia ini karena dianggap film itu tidak bernuansa Islam, ya. Nah, saudara dalam Tuhan, ini sungguh aneh sebenarnya. Ya, masa film yang bernuansa Kristen aja dilarang tayang di Indonesia ini, ya. Sementara film yang bernuansa agama lain ya boleh-boleh saja, ya. Kan ini tidak adil bagi Kristen itu sendiri, ya. Saudaraku dalam Tuhan, yang memperjuangkan negara ini bukan hanya berasal dari satu agama saja, ya, juga termasuk agama Kristen di dalamnya. Dan di Indonesia ini tidak hanya ada satu agama yang berdiri, tetapi ada beberapa agama yang sudah disahkan oleh pemerintah. Jadi kalau film yang bernuansa Kristen tayang di Indonesia ini, saya rasa tidak menjadi persoalan, ya, tidak menjadi masalah. Kalaupun ada orang di luar agama Kristen yang menonton film itu, mereka pasti bisa memilah apakah film itu cocok untuk mereka atau tidak, saudara dalam Tuhan. Ya, kalau cocok bagi mereka berarti ya film itu memberkati mereka. Kalau tidak, mereka pasti mengabaikannya. Jadi sekali lagi saya rasa ya film yang bernuansa Kristen tayang di Indonesia ini saya rasa tidak menjadi persoalan, ya. Karena di Indonesia ini ya ada beberapa agama yang sudah berdiri, termasuk agama Kristen, saudara dalam Tuhan. Kalau di negara ini hanya berdiri satu agama saja, saya rasa ya sah-sah saja. Sementara kita di Indonesia ini ya ada beberapa agama yang berbeda dan sudah disahkan di Indonesia ini, ya. Dan wajar saja kalau seandainya film yang bernuansa agama itu ditayangkan di layar kaca Indonesia, ya. Saya rasa itu tidak mengganggu lah, ya. Dan saudara dalam Tuhan, sekali lagi harapan kita semoga pemerintah kita bijaksana menyikapi persoalan seperti ini supaya kekristenan tidak selalu mengalami hal-hal semacam ini. Dan selanjutnya, saudara bisa menilai sendiri dan silahkan tinggalkan komentar saudara di kolom komentar. Berikan komentar yang baik, yang positif, terutama yang memuliakan nama Tuhan. Dan saya tidak terlalu panjang lebar yang menyampaikan pesan melalui video ini. Kiranya video singkat ini memberkati kita dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.